Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Diana doakan kalian di rumah dalam kondisi yang sehat dan juga bugar. Anak-anak, pada hari ini Bu Diana akan mereview materi untuk persiapan PAT IPA kelas 7 yang Bu Diana rekam khusus untuk siswa-siswi Bu Diana yang ada di SMP Negeri 6 Jombang. Semoga materi ini nanti membuat hasil PAT IPA kalian dapat maksimal sehingga tidak perlu diremedi. Jadi ikuti video ini dengan baik karena materi-materi di dalamnya berpotensi besar untuk muncul di soal PAT IPA besok yang dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 2020. Selamat belajar, jangan lupa berdoa dulu sebelum belajar. Anak-anak, pastikan kalian telah mempersiapkan alat tulis untuk mencatat hal-hal penting dan juga jangan lupa berdoa dulu sebelum belajar. Pada hari ini kita akan membahas materi persiapan PAT IPA kelas 7. Jadi nanti kita akan mereview materi mengenai tingkatan organisasi kehidupan, pola interaksi makhluk hidup, pencemaran lingkungan, pemanasan global, kemudian lapisan bumi, dan yang terakhir materi tentang tata surya. Materi yang pertama yaitu tingkatan organisasi makhluk hidup. Yang perlu kalian ingat adalah urutan tingkatan organisasi makhluk hidup. Diingat ya, yang pertama unit terkecil adalah sel. Kumpulan sel akan membentuk jaringan. Kumpulan jaringan akan membentuk organ tubuh. Organ-organ akan membentuk sistem organ, kemudian sistem organ akan membentuk organisme atau makhluk hidup. Kita bahas mengenai sel. Sel adalah unit terkecil suatu makhluk hidup. Kemudian, sel dibagi menjadi dua jenis. Ada prokariotik dan ada eukariotik. Kalau sel prokariotik berarti sel yang tidak memiliki membran inti. Kalau sel eukariotik berarti sel yang memiliki membran inti. Bagian utama di dalam sel yang pertama ada membran sel. Kemudian ada inti sel yang berfungsi mengatur seluruh kegiatan di dalam sel. Kemudian ada sitoplasma yang di dalamnya terdapat organel sel. Kalau pada gambar misalnya ada mitokondria, di mana mitokondria berfungsi sebagai tempat respirasinya sel. Kemudian ribosom berfungsi sebagai pemroduksi protein. Kemudian ada kloroplas di mana di situ terdapat klorofil dan berbagai macam organel sel yang lain yang terdapat pada sel hewan maupun sel tumbuhan. Sekarang perhatikan gambar. Di situ sudah ada dua gambar sel. Yang berwarna kuning adalah sel hewan, yang berwarna hijau adalah sel tumbuhan. Ternyata bentuk ataupun organel di dalam sel hewan dan sel tumbuhan terdapat perbedaan. Perbedaannya terletak di tabel yang di sebelah kanan. Yang pertama, plastida atau kloroplas hanya dimiliki oleh tumbuhan. Kemudian dinding sel juga hanya dimiliki oleh tumbuhan. Berkebalikan dengan plastida dan dinding sel, lisosom dan sentriol hanya dimiliki oleh sel hewan. Nah, karena sel tumbuhan memiliki dinding sel, maka bentuknya tetap. Karena sel hewan tidak memiliki dinding sel, bentuknya tidak tetap. Kemudian vakuola. Kalau pada tumbuhan, ukuran vakuolanya besar. Kalau pada hewan, ukuran vakuolanya kecil, bahkan ada yang tidak ada. Nah, kumpulan dari sel akan membentuk jaringan. Sekarang Bu Diana beri gambar kalian jaringan pada tumbuhan. Coba diperhatikan gambarnya. Jaringan pada tumbuhan, yang pertama ada jaringan penyusun akar. Kemudian ada jaringan penyusun batang dan kemudian ada jaringan penyusun daun. Nah, kalau jaringan pada
hewan ataupun pada manusia, banyak sekali jenisnya. Ada jaringan pengikat serabut longgar, kemudian ada jaringan pengikat serabut padat, ada jaringan darah yang tersusun dari sel-sel darah, kemudian ada jaringan tulang. Jaringan tulang keras berbeda dengan jaringan tulang rawan, dan juga ada jaringan lemak. Nah, jaringan-jaringan akan bekerja sama untuk membentuk organ. Organ pada tumbuhan adalah akar, batang, daun, bunga yang berfungsi sebagai alat reproduksi pada tumbuhan, kemudian ada buah. Sedangkan organ pada manusia, kalian bisa menyebutkan banyak sekali. Ada hidung, mata, telinga, otak, paru-paru, usus, lambung, jantung, dan banyak lagi organ-organ yang bisa kalian sebutkan. Nah, jangan lupa anak-anak, tadi kita sudah mempelajari sel, maka membentuk jaringan, jaringan akan membentuk organ, organ-organ tadi akan membentuk sistem organ. Ada sistem pernafasan, ada sistem pencernaan, ada sistem transportasi, dan saya yakin kalian bisa menyebutkan organ-organ apa saja yang menyusun sistem organ. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai materi pola interaksi makhluk hidup. Yang akan kita bahas pertama adalah mengenai komponen ekosistem. Komponen ekosistem terdiri dari dua jenis, yaitu komponen abiotik, berarti komponen tak hidup. Contohnya udara, batuan, kemudian air, dan saya yakin kalian bisa menyebutkan yang lainnya. Kemudian ada komponen biotik. Komponen biotik atau komponen makhluk hidup. Peranannya ada produsen. Produsen adalah tumbuhan hijau. Kemudian ada konsumen. Konsumen adalah pemakan. Dan yang ketiga adalah dekomposer atau pengurai. Nah, komponen-komponen ini tadi akan saling bekerja sama membentuk ekosistem. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pola interaksi pada makhluk hidup. Nah, pola interaksi pada makhluk hidup ada yang bersifat kompetisi, ada yang bersifat predasi, ada yang simbiosis, dan ada antibiosis atau menghambat pertumbuhan. Berikut Bu Diana lampirkan contoh dari interaksi yang ada di ekosistem. Yang pertama, hubungan kompetisi. Kompetisi bisa makhluknya sejenis, bisa juga dari berbeda jenis. Di gambar ada singa jantan yang saling berkompetisi, entah itu berebut makanan, ataukah berebut pasangan, ataukah berebut wilayah kekuasaan. Saling berkompetisi. Contoh yang tidak sejenis, misal ada kambing dan sapi yang sedang berada di lapangan berisi banyak rumput. Mereka saling berebut makanan. Ini yang disebut sebagai kompetisi. Nah, kalau contoh dari hubungan predasi berarti hubungan makan dan dimakan. Di situ digambarkan ada harimau sedang memakan hewan rusa. Nah, sebagai predator berarti harimau atau sebagai yang memakan. Kemudian di sini ada contoh simbiosis. Saya yakin waktu kalian SD kalian sudah mempelajari ini. Contoh simbiosis mutualisme berarti sama-sama diuntungkan. Ada bunga yang dihisap oleh kupu-kupu. Bunga diuntungkan, kupu-kupu juga diuntungkan. Kemudian ada hubungan komensalisme. Di situ ada ikan hiu dengan ikan remora. Kemudian contoh dari simbiosis parasitisme berarti ini ada yang dirugikan. Itu kutu rambut, itu gambar kutu rambut ya, yang berada
di kepala manusia. Itu berarti parasitisme karena merugikan manusia. Contoh yang lain misalnya virus di dalam tubuh kita, kuman atau bakteri jahat di dalam tubuh kita. Itu berarti parasitisme. Tapi bukan berarti semua bakteri bersifat jahat, tapi bakteri Escherichia coli misalnya yang berada di dalam usus kita justru membantu pencernaan. Pola interaksi akan membentuk suatu rantai makanan. Jadi kalau kalian waktu SD rantai makanannya memanjang, ini sengaja Budiana berikan kalian gambar yang berbentuk melingkar. Selama garisnya tidak bercabang, itu berarti tetap rantai makanan. Diingat ya, rantai makanan adalah proses makan dan dimakan dalam satu garis lurus, tidak ada yang bercabang. Di sini ada matahari dan air yang memberikan energi kepada sayuran. Kemudian sayuran ternyata dimakan oleh ulat sebagai konsumen pertama. Ulat kemudian dimakan burung sebagai konsumen kedua. Burung dimakan oleh kucing sebagai konsumen ketiga. Ketika kucing sudah mati, maka ia diuraikan oleh bakteri. Nah, bakteri ini tadi akhirnya merubah bahan-bahan organik menjadi bahan anorganik sehingga bisa diserap oleh tumbuhan. Nah, rantai makanan yang sudah bercabang akhirnya akan membentuk jaring-jaring makanan. Nah, ini terdiri dari banyak rantai makanan sehingga akan membentuk jaring-jaring. Soal yang biasanya sering muncul adalah ketika ada salah satu yang dihilangkan atau salah satu yang punah, maka apa yang terjadi? Contoh, jika ulat tiba-tiba punah karena adanya penyemprotan insektisida, maka apa yang terjadi? Nah, kalau ulatnya banyak yang disemprot dan mati, akhirnya padi menjadi subur karena ulatnya sudah nggak ada, maka yang makan padi berkurang. Karena ulatnya berkurang, menyebabkan ayam kekurangan makanan, sehingga populasinya ikut turun. Atau juga katak karena nggak ada ulat, jadi nggak bisa makan ulat, akhirnya menyebabkan populasi katak juga turun. Lalu apa yang terjadi seandainya pohon ataupun padi tidak ada dalam ekosistem itu? Coba bayangkan kalau seandainya pohon dan padi tidak ada, apakah ulat dan belalang bisa makan? Nggak bisa. Akhirnya banyak yang mati. Tikus juga ikut mati. Jika konsumen tingkat pertama banyak yang mati, maka konsumen selanjutnya pasti banyak yang mati. Nah, itulah yang harus kita tekankan. Ternyata di tingkatan konsumen, jika ada populasi yang berkurang, populasi yang lain masih bisa bertahan hidup. Tapi jika produsen yang punah, maka semua makhluk hidup akan mati. Jadi, kita harus menjaga kelestarian bumi dengan senantiasa menjaga kelestarian tanaman hijau. Nah, selanjutnya ada piramida makanan. Piramida makanan yang perlu kalian ingat, paling bawah menunjukkan jumlahnya harus lebih banyak daripada yang di atas, maka ekosistem akan seimbang. Jadi kalau ada rumputnya harus jauh lebih banyak daripada populasi zebra. Kalau seandainya rumput lebih sedikit daripada zebra, akhirnya kan zebranya banyak yang mati karena kekurangan makanan. Jadi, ekosistem dikatakan seimbang ketika bagian dasar dari piramida jumlahnya jauh lebih besar daripada bagian yang di atasnya. Kita lihat di bagian bawah ada produsen, yaitu rumput. Kemudian di atas rumput ada konsumen tingkat 1, yaitu zebra. Kemudian di atasnya ada konsumen tingkat 2, yaitu singa. Ini seandainya rantai makanannya panjang bisa terus ke atas ya, sampai konsumen tingkat berapapun. Kecuali pengurai. Pengurai tidak masuk ke dalam puncak
piramida ataupun tidak bisa masuk dalam piramida makanan. Yuk semangat belajarnya, ternyata kita udah masuk bab 3 nih. Bab 3 mengenai pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan berarti materinya mengenai lingkungan di sekitar kita. Saya yakin mudah untuk dipahami dan kalian bisa menjawab soal-soal yang ada di PAT. Zat yang dapat mencemari lingkungan dan dapat mengganggu kelangsungan hidup makhluk hidup disebut sebagai polutan. Polutan itu bisa berupa zat kimia, bisa debu, bisa suara, radiasi, atau panas yang masuk ke dalam lingkungan. Kapan sih zat dikatakan sebagai polutan? Saat 1, kadarnya melebihi batas normal, kemudian 2, berada pada waktu yang tidak tepat, dan yang ketiga, berada pada tempat yang tidak semestinya. Jenis-jenis pencemaran lingkungan. Yang pertama, pencemaran air. Kalau air di lingkungan sekitar kalian sudah berbau, berwarna tidak jernih, dan juga jika dikonsumsi ternyata ada rasa, berarti airnya tercemar. Nah, pencemaran air itu dampaknya sangat besar karena dia menyebabkan gangguan kesehatan. Pemekatan hayati. Pemekatan hayati maksudnya racun yang berkumpul. Ketika air sungai tercemar, maka hewan-hewan kecil yang berada di dalamnya akan tercemar. Hewan kecil ternyata dimakan oleh ikan. Akhirnya ikan menumpuk racun dari hewan-hewan kecil. Kemudian ikan ini tadi dikonsumsi oleh manusia, maka racun akan menumpuk pada tubuh manusia. Padahal manusia makan dari berbagai jenis makanan yang semuanya membutuhkan air. Jadi bisa disimpulkan bahwa semua racun dari makanan-makanan itu akan terkumpul di dalam tubuh manusia. Karena ukuran tubuh manusia besar, otomatis racun yang terkumpul di dalam tubuh manusia juga semakin besar. Yang kedua, ada pencemaran udara. Pencemaran udara berdampak juga pada gangguan kesehatan, juga menyebabkan efek rumah kaca dan rusaknya lapisan ozon yang berfungsi untuk melindungi manusia dari sinar ultraviolet. Yang ketiga, ada pencemaran tanah. Jika tanah telah tercemar, maka dampak utamanya ada pada pertanian. Kalau pertaniannya sampai terganggu karena pencemaran tanah, seperti tadi saat kita membahas jaring-jaring makanan, bisa saja pasokan makanan berkurang dan berakibat kepada keseimbangan ekosistem. Nah, anak-anak, karena pencemaran tadi kalian sudah mengetahui apa saja dampaknya, Budiana harap kalian juga sudah mulai belajar bagaimana cara mengurangi pencemaran lingkungan. Mulai sekarang harus mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, mengurangi penggunaan listrik dalam waktu yang lama, kemudian usahakan selalu menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Misal ketika berbelanja, diberi saran ibunya, kakaknya, orang-orang di sekitarnya sebaiknya tidak lagi menggunakan kantong plastik, lebih baik membawa tas yang bisa digunakan berkali-kali. Nah, selanjutnya anak-anak kita akan membahas materi mengenai pemanasan global. Nah, tadi sudah kita ketahui bahwa pencemaran udara menyebabkan efek rumah kaca. Ternyata efek rumah kaca ini adalah proses pemanasan alami yang terjadi ketika gas tertentu di atmosfer bumi merangkap panas. Jadi panas yang masuk ke bumi tidak bisa kembali menuju langit ketika dipantulkan oleh bumi, tidak bisa menuju langit lagi karena adanya gas-gas yang memenuhi atmosfer. Jadi ketika naik ke langit, ada penghalang gas itu tadi akhirnya memantul kembali menuju bumi, sehingga terjadi pemantulan di dalam lapisan atmosfer, pemantulan panas yang mengakibatkan panas tidak bisa keluar dari atmosfer bumi. Pemanasan global ini tadi digunakan untuk menggambarkan peningkatan suhu atmosfer bumi. Nah,
Pemanasan global ini tadi juga menyebabkan pencairan es di kutub utara dan kutub selatan. Ketika es yang berada di kutub itu mencair, otomatis air di permukaan bumi akan bertambah. Kalau air bertambah, maka volume air di lautan juga akan bertambah. Jika volume air laut bertambah, maka ada sebagian daratan yang akan tenggelam. Nah, oleh karena itu kita perlu untuk menanggulangi pemanasan global. Salah satunya dengan cara yang seperti Bu Diana sampaikan tadi, menghemat gas bumi ataupun minyak bumi dengan tidak menggunakan kendaraan bermotor secara berlebihan. Jika jaraknya masih dekat, usahakan tidak menggunakan motor, atau untuk urusan yang tidak penting sebaiknya kalian di rumah saja. Nah, selain itu juga mengurangi pembakaran. Sampah sebenarnya tidak boleh dibakar ya. Sampah organik digunakan sebagai pupuk. Sampah anorganik atau yang tidak bisa diuraikan didaur ulang atau digunakan kembali. Kita menggunakan prinsip 3R. Reduce dengan mengurangi sampah, reuse menggunakan kembali sampah yang sekiranya bisa digunakan kembali, atau recycle dengan mendaur ulang sampah yang Bab yang kelima, ini sudah di bab kelima, hampir saja tinggal satu bab lagi, materi akan selesai. Bu Diana harap kalian masih bersemangat untuk belajar, agar pada besok kalian mendapatkan nilai yang maksimal. Nah, pada materi lapisan bumi yang akan kita bahas pertama adalah lapisan atmosfer. Di gambar, Bu Diana sudah sediakan gambar di situ, menunjukkan lapisan-lapisan bumi, lapisan atmosfer, maaf. Lapisan atmosfer yang paling dekat dengan bumi adalah troposfer. Di atasnya adalah stratosfer. Setelah stratosfer, mesosfer, kemudian ada termosfer, adalah bagian lapisan atmosfer yang paling panas atau suhunya paling tinggi. Bagian yang paling luar disebut sebagai eksosfer. Kemudian kita akan membahas lapisan litosfer atau struktur bumi, batuan pada bumi ya. Bagian yang paling dalam disebut sebagai inti dalam. Inti dalam ini berwujud cair, cairan panas ya, cairan pejal yang panas. Kemudian bagian kedua adalah inti luar. Dari dalam keluar, dimulai dari inti dalam, inti luar, kemudian mantel atau selubung bumi. Mantel atau selubung bumi ini adalah bagian yang paling tebal. Kemudian bagian lapisan yang paling luar adalah lapisan kerak bumi. Kerak bumi adalah bagian yang paling tipis, tapi disitulah tempat daratan, tempat kita tinggal. Ada berupa pegunungan, ada lautan, ada danau, ada sungai, semuanya terletak di kerak bumi. Nah, Indonesia karena merupakan negara kepulauan, maka Indonesia memiliki potensi bencana yang besar. Ada potensi tsunami, ada potensi gempa, ada potensi letusan gunung berapi, dan ada potensi untuk longsor. Nah, yang perlu kita pelajari dalam potensi-potensi ini, yang pertama adalah gempa. Gempa bumi terjadi karena adanya pergeseran lempeng bumi. Nah, ketika terjadi gempa, jika kita berada di dalam ruangan, maka sebaiknya segera berlindung pada tempat yang dikira-kira kokoh atau kuat untuk menahan reruntuhan bangunan. Kemudian, tsunami terjadi karena ada gempa di dasar laut. Gempa di dasar laut sehingga menyebabkan pola gelombang air yang tinggi yang menyapu daratan.
Nah, ketika kita berada di daerah pantai, jika kalian merasakan adanya gempa, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah segera menghindari bibir pantai dan menuju ke dataran tinggi. Saat ada potensi letusan gunung berapi, maka mitigasi bencana yang harus dilakukan adalah segera menjauh dari kawasan gunung berapi dan menjauhi lintasan dari lava ataupun lahar. Nah, kita sudah sampai di materi yang paling akhir, yaitu tata surya. Sebelum kita masuk ke materi tata surya, Bu Diana ingin mengingatkan kalian pada materi saat SD, yaitu materi benda langit. Yang pertama, ada planet. Kalau planet berarti dia tidak bisa menghasilkan sinar atau cahaya sendiri. Yang kedua, bintang. Bintang berarti benda langit yang bisa menghasilkan cahaya. Bintang yang paling dekat dengan bumi adalah matahari. Jadi matahari itu bintang ya, karena dia menghasilkan cahaya atau sinar. Kemudian benda langit yang selanjutnya adalah meteor, ada komet, dan juga ada asteroid. Setelah membahas benda langit, berarti kalian siap untuk mempelajari bab terakhir tentang tata surya. Tata surya dalam sistem kita yang menjadi pusat tata surya adalah matahari. Kemudian matahari dikelilingi oleh planet-planet, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, 8 planet yang ada di sini dibagi menjadi 2 daerah, yaitu planet dalam dan planet luar. Planet dalam adalah planet yang dekat dengan matahari, dimulai dari Merkurius sampai dengan Mars. Kemudian di antara Mars dengan Jupiter dipisahkan oleh sabuk asteroid. Sabuk asteroid itulah yang menjadi batasan planet dalam dengan planet luar. Jadi planet luar dimulai dari Jupiter, kemudian Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Pada tata surya yang perlu kalian ingat adalah ciri-ciri khas dari planet. Planet terkecil, Merkurius, yang disebut sebagai bintang fajar adalah Venus. Planet yang dapat ditinggali dan dihuni manusia untuk saat ini adalah Bumi. Kemudian planet merah adalah Mars. Planet terbesar dalam tata surya adalah Jupiter. Planet bercincin adalah Saturnus. Kemudian Mars selain itu juga seringkali disebutkan satelit yang ada di Mars. Satelit alami di Mars ada 2, yaitu Phobos dan Deimos. Nah, kalian juga harus memahami apa itu akibat dari rotasi dan revolusi bumi. Rotasi bumi berarti perputaran bumi pada porosnya. Bumi berputar pada porosnya. 1 kali berputar itu namanya rotasi. Dan waktu yang dihabiskan untuk rotasi adalah 24 jam. Kemudian kalau revolusi bumi adalah perputaran bumi untuk mengelilingi matahari. Jadi lamanya revolusi bumi untuk mengelilingi matahari adalah 365 seperempat hari. Makanya setiap 4 tahun sekali jumlah harinya adalah 366 hari yang disebut sebagai tahun kabisat, dengan di bulan Februari terdiri dari 29 hari. Nah, rotasi dan revolusi ini tadi ternyata berakibat pada 1. Kalau rotasi terjadinya siang dan malam. Kemudian terjadinya perbedaan waktu, kemudian terjadinya gerak semu matahari adalah akibat dari rotasi bumi. Kemudian revolusi bumi mengakibatkan terjadinya pergantian musim. Kemudian juga digunakan sebagai
kalender Masehi atau Samsiah atau kalender yang biasanya kita gunakan saat ini. Nah, revolusi bulan, ternyata bulan juga berotasi dan berevolusi ya. Karena rotasi dan revolusi bulan itu waktunya sama 29,5 hari, maka akibatnya adalah bentuk bulan, tampilan bulan menghadap ke bumi itu selalu sama. Nah, revolusi bulan sendiri mengakibatkan dasar perhitungan pembuatan kalender Komariah. Kalender Komariah itu kalender Muslim, kalender Islam, atau dikenal sebagai kalender Hijriah. Akibat dari revolusi bulan adalah terjadinya pasang surut air laut. Nah, rotasi dan revolusi bumi dan bulan ini tadi yang menyebabkan terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari. Coba kalian perhatikan skema terjadinya gerhana matahari. Yang diingat saat ada gambar skema, kemudian kalian diminta untuk menyebutkan itu jenis gerhana apa, bagian yang kalian lihat ada bagian tengah. Diingat ya, triknya adalah bagian tengah. Jika yang berada di tengah adalah bulan, maka yang terjadi adalah gerhana matahari di bumi. Karena sinar matahari terhalang oleh bulan. Nah, jika skema yang diberikan di soal di bagian tengah adalah bumi, berarti sinar matahari yang menuju bulan terhalang oleh bumi, sehingga di bumi terjadi gerhana bulan. Alhamdulillah anak-anak, review materi yang digunakan untuk PAT IPA besok sudah selesai kita bahas. Tolong diperhatikan dengan baik materinya, dibaca kembali mungkin buku paketnya jika kalian masih belum memahami penjelasan dari Bu Diana. Insya Allah video ini akan sangat membantu kalian untuk PAT besok. Nah, jangan lupa untuk jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan juga jangan lupa untuk senantiasa membantu orang tua di rumah. Jangan keluyuran kemana-mana, di rumah saja agar pandemi ini segera berakhir dan kita bertemu lagi di sekolah dalam kondisi yang sehat dan juga bugar. Terima kasih telah melihat video ini. Jangan lupa klik like dan subscribe video Bu Diana sehingga kalian bisa mengikuti tema-tema yang akan Bu Diana berikan untuk kelas-kelas selanjutnya ataupun bab-bab yang mungkin kalian belum pahami. Silakan beri komentar. Misal kalian belum memahami salah satu materi, akan Bu Diana buatkan khusus untuk kalian. Akhirnya semoga video ini bermanfaat dan terima kasih. Semoga kedepannya kita bertemu langsung sehingga Bu Diana bisa menyampaikan materinya secara langsung dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang menyenangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.